Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amalia di Lebih Cerdas. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai titrasi asam basa. Yang mana ini adalah salah satu materi pada sekolah menengah atas atau SMA. Pengertian titrasi asam basa. Nah, titrasi asam basa ini biasanya untuk menentukan kadar zat dalam suatu campuran. Yang mana titrasi asam basa atau titrasi aside alkalimetri adalah suatu metode untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya dengan melibatkan reaksi antara asam dan basa. Nah, ini ada contoh perlengkapan percobaan titrasi asam basa. Yang mana di sini ada buret ya. Jadi buret ini diisi oleh titran seperti itu. Kemudian ini ada statif. Ini ada klem yang mana untuk mengunci buret supaya tidak terjatuh ya, seperti itu. Kemudian di sini ada Erlenmeyer yang berisi oleh titrat seperti itu. Jadi yang dititrasi namanya titrat dan yang menitrasi itu titran gitu. Jadi di sini masuknya titran, ini titrat seperti itu ya. Nah, kemudian untuk contoh ini disebutkan bahwa untuk yang menjadi titrat yaitu HCl. Kemudian diteteskan 3 tetes indikator PP sebesar 1%, seperti itu. Nah, kemudian ini diberikan titran, diteteskan titran, jadi ini valve-nya dibuka sekecil mungkin agar di sini keluarnya setetes demi setetes. Nah, saat keluar setetes demi setetes tersebut, itu Erlenmeyer-nya digoyangkan sehingga larutan titratnya tercampur dengan titran yang telah diberikan indikator PP 1% itu tadi. Nah, kapan sih berhentinya? Nah, berhentinya ketika mencapai titik ekuivalen. Nah, titik ekuivalen itu tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Maka harus kita perhatikan warnanya. Jadi, ketika diteteskan indikator pada larutan titrat akan merubah warna dari larutan setelah mencapai titik ekuivalen pada saat titratnya ini diteteskan dengan titran, seperti itu. Jadi bisa dilihat dengan mata, mencapai titik ekuivalen itu dinamakan titik akhir yang ditandai dengan perubahan warna pada larutan. Seperti itu ya. Kemudian stoikiometri titrasi asam basa. Nah, ini nanti yang digunakan sebagai perhitungan dalam contoh-contoh yang akan kita bahas. Dalam slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa titrasi tersebut akan berhenti ketika mencapai titik ekuivalen. Nah, ingat bahwa titrat tadi HCl atau asam. Kemudian untuk titrannya yaitu NaOH yang bersifat basa. Maka akan mencapai titik ekuivalen atau titik akhir yang bisa dilihat dengan mata, yaitu ketika mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Seperti itu. Nah, mol ekuivalen adalah normalitas atau N dikali dengan volume atau V. Maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Maka V asam dikalikan N asam sama dengan V basa dikali N basa. Sedangkan untuk N itu sendiri atau normalitas adalah molaritas atau M dikali dengan jumlah valensi atau
banyaknya ion, yaitu N. Sehingga dari persamaan ini dapat kita jabarkan lagi menjadi V asam dikalikan M asam dikalikan N sama dengan V basa dikali M basa dikalikan N. Seperti itu ya. Jadi ini rumus dasar dalam titrasi atau penetralan. Seperti itu. Nah, indikator titrasi asam basa. Pada umumnya indikator titrasi asam basa itu yang digunakan adalah metil merah dalam suasana asam, kemudian dari asam ke basa itu bromtimol biru, dan dari basa kemudian ke basa kuatnya yaitu phenolphthalein, seperti itu. Nah, maka di sini dibedakan dalam beberapa kondisi, yaitu ketika asam kuat bertemu dengan basa kuat atau titrasi antara asam kuat dan basa kuat, yaitu misalnya HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O menggunakan indikator phenolphthalein, bromtimol biru, dan metil merah. Jadi ketiga indikator ini dapat digunakan seperti itu. Kemudian untuk basa kuat dan asam kuat yaitu NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O juga sama, phenolphthalein, bromtimol biru, dan metil merah. Kemudian untuk asam lemah dan basa kuat, jadi antara asam lemah dan basa kuat misalnya CH3COOH plus NaOH menjadi CH3COONa plus H2O. Maka ketika asam lemah bertemu dengan basa kuat, dia dominan ke trayek pH yang atas. Maka tadi kan urutannya metil merah, kemudian bromtimol biru, dan phenolphthalein. Sehingga ketika asam lemah dengan basa kuat bertemu, dia akan cenderung ke trayek pH yang bagian atas, sehingga indikator yang sesuai yaitu phenolphthalein dan bromtimol biru. Kemudian untuk yang keempat, basa lemah dan juga asam kuat. Nah, di sini contohnya NH4OH plus HCl menjadi NH4Cl plus H2O. Nah, di sini untuk basa lemah dengan asam kuat, maka dia cenderung trayek pH-nya pada daerah bawah. Maka indikator yang sesuai yaitu bromtimol biru dan metil merah. Di sini ada contoh soal titrasi asam basa. Misalnya sebanyak 0,45 gram CH3COOH dengan MR-nya 60 gram per mol dilarutkan dalam 50 ml air. Kemudian larutan tersebut dititrasi dengan larutan BaOH2 0,1 molar. Tentukan volume BaOH2 yang diperlukan dalam titrasi. Ingat ya, di sini ada kata titrasi. Maka rumus yang kita gunakan yaitu yang rumus dasar stoikiometri titrasi asam basa ya. Maka V asam, maksudnya mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa, yaitu VCH3COOH di sini sebagai asam dikalikan MCH3COOH dikalikan N sama dengan VBaOH2 sebagai basa, BaOH2-nya dikalikan MbAOH2 dikalikan N. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Nah, di sini untuk MCH3COOH-nya kan tidak diketahui dalam soal, namun kita bisa hitung berdasarkan yang diketahui gitu ya. Karena molaritas itu adalah mol per volume dan mol itu adalah massa per mr, maka rumusnya dapat dijabarkan sebagai berikut. Kemudian kita masukkan angkanya sesuai dengan yang diketahui. Untuk volume CH3COOH yaitu sebesar 50 ml, kemudian dikalikan masanya 0,45 gram, dibagi MR-nya 60 gram, kemudian
volume dari larutannya itu 50 ml, maka 0,05 liter seperti itu. Kemudian N-nya karena CH3COOH dia memiliki ion H plusnya 1, maka dikalikan 1. Kemudian untuk VBaOH2 yang kita ingin ketahui karena yang ditanyakan adalah volume BaOH2, kemudian molaritas BaOH2-nya 0,1 dari soal, dan N-nya karena OH min-nya itu ada 2, maka di sini N-nya 2. Sehingga diperolehlah untuk volume BaOH-nya adalah 37,5 ml. Seperti itu. Ya. Oke, insya Allah ini bisa dipahami. Next, contoh soal yang kedua sebelum kita latihan soal ya. Next, contoh soal yang kedua, titrasi asam basa. Sejumlah HCl dilarutkan dalam Aquades hingga volumenya 200 ml. Larutan diambil 10 ml dan diencerkan menjadi 50 ml. Kemudian larutan yang sudah diencerkan dinetralkan dengan 10 ml larutan NaOH 0,02 molar. Tentukan konsentrasi awal HCl gitu ya. Di sini ada kata dinetralkan. Dinetralkan, dititrasi itu sama saja ya. Maka rumus awal yang kita gunakan yaitu rumus dasar dari stoikiometri titrasi asam basa, yaitu mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Sehingga VHCl dikalikan MHCl dikalikan N sama dengan VNaOH dikali MNaOH dikalikan N. Nah, di sini untuk HCl-nya yaitu yang dititrasi. Nah, yang dititrasi itu kan ini 50 ml ya kan. Maka kita masukkan angkanya, VHCl-nya 50 ml karena tadi diencerkannya 50 ml. Kemudian MHCl-nya kita masih belum tahu ya. Kemudian dikalikan 1 karena HCl itu kan ion H plusnya 1. Kemudian sama dengan volume NaOH-nya diketahui dalam soal 10 ml dikalikan MNaOH-nya 0,02 molar dikalikan N karena ion OH-nya 1. Nah, sehingga didapatkanlah untuk MHCl ini 0,004 molar. Ingat, ini setelah pengenceran ya, karena kan tadi dibilangnya diambil 10 ml dan diencerkan. Maka kita masuk ke rumus pengenceran, yang mana rumus pengenceran itu adalah M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Seperti itu. Nah, di sini kita masukkan angka-angkanya. M1 di sini yaitu sebelum pengenceran. Jadi konsentrasi mula-mulanya berapa? Volumenya 10 ml karena tadi kan diambil 10 ml. Sama dengan untuk molaritas yang setelah diencerkan yaitu 0,004 molar dikalikan 50 ml karena kan tadi diencerkannya sampai 50 ml menjadi 50 ml. Maka didapatkanlah untuk konsentrasi awal dari HCl-nya itu 0,02 molar. Ya, sampai di sini insya Allah paham. Jika masih ada pertanyaan bisa di komen dalam kolom komentar, atau nanti kalau misalnya mau request pertanyaan atau latihan soal bisa di-emailkan pada lebihcerdas29@gmail.com. Terima kasih, semangat belajar untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.